PJOK pada kali ini, ada baiknya saya ingin mengajak anak-anak untuk melihat kondisi tubuhnya. Dalam artian keadaan tubuhnya, kita lihat tangan kita masih lengkap, kita lihat kaki kita masih lengkap, kepala kita juga masih ada. Alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempurnaan jasmani. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semuanya supaya hari ini penuh dengan berkah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian, pada pelajaran ini saya perkenalkan Ustadz Dani di kelas 9 mengajar PJOK. Jadi kalau kemarin di kelas 8 kalian ketemu dengan Pak Imam PJOK, sekarang ketemu dengan Pak Dani di PJOK, yaitu pelajaran olahraga. Pada kesempatan pagi hari ini atau pelajaran pertama kali ini, saya tidak mengadakan praktek terlebih dahulu, tapi saya akan menjelaskan sedikit motivasi untuk kalian supaya nanti kedepannya kalian bisa lebih giat lagi belajar dan lebih semangat lagi belajar. Materi kita kali ini pada pelajaran penjas olahraga atau PJOK kali ini adalah motivasi dengan tema memulai dari sekarang. Jadi ini adalah temanya, mulai dari sekarang. Oke anak-anakku, kelas 9 ya. Kenapa saya mengambil tema ini, motivasi mulai dari sekarang? Karena apa ya? Kebanyakan dari kita semua sering sekali untuk menunda pelajaran, menunda pekerjaan, menunda kegiatan. Kita sering sekali. Pada akhirnya kita jadi males, kita jadi ogah-ogahan, kita jadi nanti aja dulu, sik-sik dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya ambil tema mulai dari sekarang. Kenapa mulai dari sekarang? Kita harus punya target sebelum melakukan sesuatu. Pada pelajaran ini kita nanti akan punya target kebugaran diri kita supaya lebih baik ke depannya. Oleh karena itu pada pelajaran kali ini mulai dari sekarang kita mulai dari fokus ya. Saya beri motivasi yang pertama, solusi yang pertama adalah fokus. Fokus untuk hari ini. Kenapa fokus untuk hari ini? Kebanyakan orang, diri kita, ya kalian fokusnya banyak. Aku tuh pengennya kurus, aku itu pengennya kuat, aku pengen kuat jogging, aku pengen kuat push up, aku pengen ini itu banyak sekali. Jadi fokusnya jadinya nggak fokus pada hari ini. Oleh karena itu, kenapa fokus hari ini kita tentukan hari ini kita fokus apa dulu? Ya, di motivasi ini kita harus fokus hari ini apa dulu? Oh, hari ini kita fokus meningkatkan kebugaran jasmani kita dengan daya tahan atau lari. Berarti kita fokus hanya di daya tahan atau lari. Jangan dicampur ke yang lain. Nantinya jadinya malah nggak fokus, kalian malah belepotan semua, malah nggak jelas semua, malah males semuanya seperti itu. Oke, yang pertama udah ya fokus ya. Yang kedua adalah small goal. Jadi kita banyak planning, kita banyak kegiatan, kita banyak hal yang lain, tapi harus punya satu poin goalnya di mana. Ya, seperti halnya fokus tadi, kita harus punya satu poin goalnya di mana. Goalnya di mana? Kita tentukan dari fokus. Misalkan kita hari ini adalah mempelajari atau mengusahakan supaya kita kuat lari. Ya, lari jauh kita kuat. Ya udah lari jauh, nggak usah ditambahkan dengan hal yang lain. Push up apa-apa nggak usah. Ya, kebanyakan orang pengennya ini tuh. Kita mau ke mall beli barang, banyak yang diinginkan. Ada lihat sepatu pengen sepatu, lihat baju olahraga pengen olahraga, lihat training pengen training, lihat topi pengen topi. Jadi kita harus fokus dulu. Oh, saat ini saya kebutuhannya adalah sepatu. Berarti ketika kita mau ke mall, kita belinya cuma sepatu, kita fokus. Sama dengan olahraga, kita pengennya bugar di apa? Daya tahan. Oleh karena itu saat ini kita harus goalnya adalah di daya tahan. Begitu juga kalian ketika belajar nantinya di pertemuan berikutnya kita mulai ada praktek, cara mengukur berat badan dan lain sebagainya. Untuk saat ini kalian bisa fokus tentukan apa dulu yang akan kalian kejar atau kalian capai di kebugaran jasmani. Oke? Ya, kita lanjut. Ada di jangan menunggu sempurna. Ya, di poin ini jangan menunggu
sempurna. Oke, ya. Kebanyakan kita semua menunggu untuk melakukan sesuatu untuk sempurna. Kita mau lari lah contohnya ya. Kita mau lari, kita harus punya seragam baju buat olahraga dulu. Kita harus punya training buat olahraga dulu. Sepatu harus kayak gimana? Enggak usah lihat itu dulu. Kalian harus punya motivasi yang kuat untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya kita mau lari, nggak usah harus sempurna, cukup badan yang kuat, sehat, tanpa alas kaki, tanpa sepatu yang bagus, atau sepatu seadanya juga boleh. Kalian boleh lari, boleh apa. Targetnya adalah kebugaran jasmani, bukan sempurnaannya, pakaiannya dan lain-lainnya. Oke, dari sini kita lakukan semua sebaik mungkin, ya. Kenapa kita harus melakukan semua sebaik mungkin? Karena sebagai tolok ukur, ketika kita melakukan hal itu yang tidak sebaik mungkin, ya, kita melakukannya biasa-biasa saja, maka tolok ukur kita adalah biasa-biasa saja. Tapi ketika kita punya motivasi untuk melakukan sebaik mungkin, apa yang kita capai adalah sesuatu yang selalu sebaik mungkin. Ya, nggak mungkin separuh-separuh lari pun semampunya kita. Kalau udah mampu 1 km lari, 2 km lari, nantinya akan ya jadi berubah. Di sini small goal-nya jadi berubah. Ya, ketika kita sudah melakukan sebaik mungkin, besok akan ada perubahan. Di situ nanti akan meningkat dan semakin meningkat. Oke, selanjutnya jangan cari alasan. Ini poin paling penting, ya. Oke, karena kita di pelajaran olahraga, kita nggak boleh banyak cari alasan untuk berolahraga. Ya, kebanyakan orang mau berolahraga banyak sekali alasannya. Pengennya sih kurus, pengennya lebih berisi seperti itu. Akan tetapi banyak alasannya. Gimana kita bisa kurus, gimana kita bisa semakin berisi kalau alasannya banyak. Nggak mungkin kan? Jadi diusahakan selalu jangan cari alasan, ya. Lakukan semuanya dengan baik, lakukan semuanya semampu kalian. Jangan cari alasan. Kita ke depan akan ada praktek. Jangan mencari alasan karena nggak mampu, nggak bisa bangun dan lain sebagainya. Kita harus berusaha sebaik mungkin dan tidak mencari-cari alasan. Oke ya, semuanya udah paham ya. Kita lanjutkan ke hilangkan rasa takut. Ya. Saya kasih 2 garis bawah. Kenapa? Kebanyakan orang banyak rasa takutnya. Contoh kita adalah nantinya kita akan ada pembelajaran senam lantai. Kalian harus disuruh roll ke depan atau roll ke belakang. Kebanyakan orang sebelum melakukan takut terlebih dahulu. Enggak, nanti kayak gini. Enggak, nanti aku nggak bisa, aku nggak kuat. Mau disuruh lari, saya nggak kuat. Bukan seperti itu. Jadi harus dihilangkan rasa takut ini, ya. Setelah ini kita hilangkan rasa takutnya, insya Allah nanti di pembelajaran yang lain, PJOK sekalipun, kalian akan bisa lancar, kalian akan bisa melaksanakan dengan baik, karena rasa takutnya udah mulai dihilangkan dikit demi sedikit. Oke. Yang terakhir adalah disiplin dan konsisten. Poin terakhir ini penting sekali. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, pembelajaran nanti di PJOK, di apapun kita sudah mulai olahraga, nantinya semuanya butuh disiplin, butuh konsisten. Karena apa? Tanpa disiplin dan tanpa konsisten, semuanya akan kembali lagi seperti nol lagi. Jadi ketika kita sudah melakukan, diusahakan selalu disiplin terus, bertahap dan konsisten. Ketika kita goyang, kita boleh istirahat sebentar, kemudian kita mulai lagi. Bertahap. Tetap harus fokus, small goal-nya dapat, kemudian tidak menunggu sempurna juga, kemudian lakukan semua dengan baik, dengan semangat seperti itu, tidak mencari alasan. Rasa takutnya pun udah hilang. Saya yakin apa yang menjadi keinginan kalian akan tercapai, terutama di olahraga, di kebugaran jasmani.
ya apa yang kalian inginkan akan tercapai. Yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, subur-subur gitu bisa berat badannya bisa turun sesuai dengan keinginannya. Yang terlalu kurus nanti juga bisa lebih berisi, pertumbuhannya semakin lebih cepat lagi, bisa jadi. Di sini kuncinya, di semua ini. Memulai dari sekarang ya. Oleh karena itu pesan saya Pak Dhani, di awal pembelajaran ini kita ke depan akan melewati banyak pelajaran-pelajaran yang lain dengan posisi daring seperti ini. Kita akan ada praktek entah nanti praktek senam, praktek kebugaran jasmani, workout dan lain sebagainya. Kita akan ada praktek setelah awal ini. Kita akan juga nanti ada teori juga bagaimana cara mengukur berat badan kalian, bagaimana cara mengukur denyut nadi kalian di sini ya. Kalian akan nanti kita berikan ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Untuk saat ini materinya adalah hanya motivasi terlebih dahulu. Semoga dengan materi ini kalian nanti bisa semakin termotivasi, semakin paham tentang pelajaran olahraga dan kebutuhan dalam berolahraga. Oleh karena itu saran dari Pak Dhani, mulai saat ini sudah mulai disiapkan mental, fisik dan semuanya untuk persiapan berolahraga, bukan untuk yang lain-lain atau hanya melihat pembelajaran nilai, bukan, tapi lebih ke kebutuhan jasmani kita masing-masing. Bisa dimengerti semuanya kira-kira anak-anak? Saya rasa itu yang bisa Pak Dhani sampaikan pada awal pertemuan kali ini. Di kelas 9 ketemu dengan saya nanti di PJOK ya. Jangan lupa nanti kalau ada apa-apa bisa langsung di-sharingkan, ditanyakan, bisa WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, saya rasa mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa lihat link sekolah, YouTube sekolah, di-subscribe, di-like ya, dan diikuti terus perkembangan nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.